Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jumpa lagi dengan kami di Siar Mara, podcastnya Warga Mutiara Rahmah. Alhamdulillah, kali ini saya sebagai MC Miss Ardila, dan hari ini kita kedatangan tamu dari siswi SMPIT Mutiara Rahmah. Coba diperkenalkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kirana Rafifa dari kelas 8. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken dari kelas 8 juga. Oke. Hari ini kita kedatangan tamu dari kelas 8 ya. Di sini kita akan ngobrol santai, berbagi pendapat, pengalaman tentang satu tema yang sangat lumrah mungkin ya didengar oleh kalangan kita, khususnya perempuan. Yakni tema pada siang hari ini itu menghindari ghibah. Oke. Mungkin di antara kakak berdua ini sudah lumrah ya tentang ghibah, apalagi perempuan ya. Perempuan itu pasti kedengarannya suka ghibah, suka ngomong gitu ya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang itu. Nah, di bulan puasa kita itu menahan diri dari lapar dan minum, kemudian menahan hawa nafsu, terutama menahan hawa nafsu untuk tidak membicarakan orang lain. Nah, hal itu sangat sepele, tapi mungkin itu salah satu penyebab yang mana nantinya amal kita menjadi berat, karena kita sering menceritakan aib orang lain. Sekarang Miss tanya kepada kakak-kakak berdua ya, mungkin nanti giliran jawabnya. Menurut Kak Kirana sendiri, ghibah itu apa sih? Kalau dari saya pribadi, ghibah itu artinya ngomongin orang lain, ngomongin keburukan orang lain, aib orang lain gitu loh, Miss. Kalau dari Kak Niken? Ya, menurut saya juga ghibah itu ngomongin orang lainnya dari belakang, walaupun itu ngomongin yang betul atau yang buruknya gitu. Berarti kesimpulannya ghibah itu membicarakan sifat atau perilaku orang lain di belakang mereka ya. Kalau semuanya ngomongnya di depan mereka langsung, itu termasuk ghibah nggak? Bisa jadi. Ya. Berarti ghibah nggak melulu tentang ngomong di belakang orangnya ya. Yes. Kalau memang yang dibicarakan fakta gimana? Termasuk ghibah. Termasuk karena ghibah. kan kejelekan orang lain. Oke. Nah, itu ya di definisi dari ghibah sendiri. Menurut kalian, pasti kalian kan perempuan juga ya, Miss juga perempuan. Kita tidak bisa dipungkiri hal itu. Pasti kalau sudah ngumpul sama temen, apalagi semuanya cewek-cewek, saat pasti kita itu ada sesuatu yang dibicarakan mengenai orang lain. Itu biasanya alasannya kenapa? Pemicunya kok bisa tiba-tiba membicarakan orang lain? Pemicunya banyak sih, Miss. Kayak bisa tiba-tiba aja gitu. Oh, jadi ngelihat sesuatu kayak langsung topiknya gitu ya. Langsung jadi topik pembahasan. Ya. Menurut kalian ghibah itu dilakukan perempuan saja nggak? Enggak juga sih. Oh, berarti laki-laki bisa. juga ada yang berghibah ya? Iya. Oh, oke. Tapi identik ghibah itu, apalagi gosip ya, identiknya itu pasti perempuan. Kalian terima nggak itu? Sebenarnya kurang terima sih, Miss. Kurang terima. Karena kan nggak cuma perempuan doang kan, Miss. Iya, sebenarnya laki-laki juga berghibah, cuman caranya atau diskusinya, bukan diskusi ya, cara ngobrolnya mungkin lebih heboh perempuan ya. Iya sih, benar. Nah, yang selama ini yang kalian tahu biasanya berghibah itu di sosial media atau langsung di ketemu gitu atau gimana? Kalau saya ketemu sih, biasanya lebih sering ketemu. Lebih seru gitu ya? Iya, kayak lebih gitu. Oke. Oh, lebih seru. Kalau di WA nggak seru? Di WA Seru sih. Cuma Tapi kadang kurang gitu, Iya. Miss. Biasanya kalau semuanya di WA, itu kata pertama yang muncul gimana? Yang sekiranya ini
anggapannya itu sebagai pancingan untuk bergibah. Screenshotan dulu. Screenshotan dulu. Bukti Oke. Miss, bukti gitu cerita. Dia lagi status atau Iya. terus dikirim gitu ya. Oh, jadi ditanggapin lah sama teman-teman gitu ya. Oke. Kalau secara virtual kita ketemu, itu kata pertama kali yang memicu terjadinya gibah itu gimana? Apa ya? Kayak Ngelihat orang gitu kan, misalnya kayaknya orangnya ini gitu. Oh gitu. Jadi semuanya kita lagi ngumpul gitu ya. Terus Iya. ada yang lewat, kalian tahu nggak gitu? Iya. Oh, kok ini ya semangat betul ya. Ya semoga setelah podcast ini kita bisa mengambil ya hikmahnya, pentingnya meninggalkan perkara gibah tersebut. Nah biasanya dalam bulan puasa ini banyak sekali kan hal-hal yang membatalkan puasa tuh. Yang kalian tahu itu apa aja? Yang lumrah lah di kalangan kita yang membatalkan puasa. biasanya makan minum. Ya makan minum secara sengaja terus diam-diam ya. Iya. Terus apa lagi? Eh, Yang kalian tahu yang membatalkan puasa? Hilang Apalagi? akal. Hilang Iya. akal. Kemudian Lagi ya. kalau perempuan kan biasanya itu Oh apa ya, ya? Apa itu? menstruasi. Ya menstruasi. Nah menurut kalian gibah ini bisa membatalkan puasa nggak? Enggak, cuman membatalkan pahala puasanya. Oke. Kalau Niken, menurut Niken gimana? yang saya nggak batal tapi mengurangi pahala yang kita kerjain puasanya gitu. Oh jadi gibah itu tidak termasuk dari batalnya puasa ya? Iya. Cuman sia-sia dong sudah puasa dari pagi sampai menjelang maghrib, pahalanya berkurang hanya karena kita menceritakan aib orang lain. Nah jadi bisa diingat kalau kita semuanya ada temen gitu ya, tiba-tiba ngajak nih, kamu tahu nggak gitu. Nah, sudah kalian harus ingat gibah itu kan biasanya pemicu awal ya. Kamu tahu nggak gitu biasanya, atau apalah screenshotan ngirim gitu ya. Sudah nggak usah ikut karena itu termasuk salah satu hal yang mengurangi pahala puasa kita nantinya. Kalau semuanya dalam keadaan nggak puasa, nanti nih habis hari raya Idul Adha atau Idul Fitri gitu ya, itu boleh nggak bergibah? Nggak Apa boleh, cuman nggak nggak boleh bergibah di bulan Ramadan? Tetap nggak boleh. Tiap waktu juga Ya, nggak boleh, Miss. Oh ya, berarti kalau semuanya bergibahnya di luar bulan Ramadan itu juga dihitung dosa. Nah selanjutnya, menurut kalian gimana kita harus lebih menjaga lisan kita selama bulan Ramadan khususnya ya agar tidak terhindar dari hal-hal seperti itu? Coba dari Kak Niken dulu. Mungkin ngisi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat mungkin ya. Contoh. Baca buku. Baca buku. Tadarusan. Tadarus Al-Quran ya. Ya, tadarus Al-Quran. Nah, juga bisa tuh kalian sebelum menjelang azan maghrib itu kan di Mutiara Rahma itu ada kegiatan tuh. Kegiatan apa nih kalau masih ingat gak kegiatannya? Ingat lah, Miss. Apa kegiatannya? Ngabuburit Ngabuburit sama sama Karolan. Caroline. Ya. Nah, ngabuburit itu kita mendengarkan teman kita membaca cerita. Kemudian kalau Caroline kajian Ramadan online. Nah, itu salah satu caranya juga. Kalau menurut Kak Kirana mungkin ada kegiatan lain nih selain kalau yang disebutin Kak Niken kan itu tentang keilmuan ya. Mungkin dari Kak Kirana ada Kalau dari saya cara lain? mungkin dengan ngerjain hobi yang kita suka, zikir, Oh, zikir. terus Masya bisa Allah ya juga- hobinya zikir. Ya, terus bisa juga nonton podcast. apalagi Podcast podcastnya kita. siar marah ya. Oke. Itu ya salah satu caranya nih. Jadi kalau sudah mulai nih situasinya mulai ke arah gibah, nah kalian bisa langsung menghindar. Ya selanjutnya kalau ada temen nih yang mulai gibah, ya seperti yang Miss tanyakan, terus kalian yang mau keluar dari semuanya lagi ngumpul nih duduk-duduk, mau bukber. Sebelum bukber kan otomatis datangnya itu harus sebelum Buka. buka kan, lagi ngumpul. Nah sambil nunggu itu
pasti kan ada aja yang dilakukan. Nah, dalam sekumpulan itu ada yang membicarakan aib seseorang. Kalian itu akan bersikap seperti gimana? Diam atau pindah meja atau menegurnya? Coba dari Kak Kirana dulu. Kalau dari saya mungkin negur cuman pelan-pelan gitu, Miss, kayak ngalihin topiknya ke yang lain gitu. Oke. Ya, ini bagus itu, mengalihkan topik ya. Soalnya kalau sepengalaman Miss itu kalau semuanya kita lagi kumpul sama teman, kemudian lagi bicarain orang nih, pasti yang nggak usah ngomongin dia. Pasti ada salah satu teman, apa sih ini loh, kenyataan gitu. Pasti ada yang apa ya? Ngelak gitu. Iya, ada yang ngelak. Jadi caranya kita itu cari topik lain. Kalau dari Kak Niken, ada cara lain nggak selain mengalihkan pembicaraan? Apa ya? Diajak tiktokan bareng. Oh gitu iya, bisa ya. Coba buat tren TikTok apa itu yang sekarang lagi Velocity. ya, bisa. Tapi alangkah baiknya kita mengalihkannya dengan cara yang baik. Bermanfaat. Contoh, diajak, kita kan ini mau bukber bareng-bareng, kapan lagi gitu. Contoh kayak kemarin zikir bareng, itu bisa. Selanjutnya dari Kaniken, coba, pernah nggak kalian itu di kelas terus temennya lagi ngobrol, terus tiba-tiba yang diobrolin dateng. Nah, temen yang bersangkutan itu setelah kalian bergibah, sikapnya gimana ke kalian? Apa tetap berteman atau ya sudah biasa aja gitu? Atau marah-marah, kamu kok ngomongin aku tadi gitu? Biasa aja, tapi kadang orangnya sih kayak diam gitu, kayak Diam. ngejauhin kita Oh gitu. Itu ngejauhinnya berapa lama? Berapa ya? Sampai 1 bulan gitu? Mungkin bisa jadi Mungkin. segitu. Kalau Kak Kirana pernah punya pengalaman seperti itu nggak? Pernah. Oh, kenapa? Terus gimana itu orangnya yang bersangkutan? Ya, orangnya biasa aja sih, Miss. Biasa aja. Mungkin kalian jadi pelaku atau jadi yang yang itu korban? Dua-duanya. Mungkin bisa dua-duanya ya. jadi. Bisa Maksudnya jadi. kalian jadi korbannya, kalian akan bersikap gimana? Nggak mau bertemanan sama mereka atau gimana? Siapa dulu, Miss? Jadi korban. Kamu akan jadi korban. Kak Kirana deh. Kalau saya mungkin kalau jadi korbannya bakal kayak ya udah berteman lagi. Cuman kalau buat kayak cerita-cerita lagi kayaknya enggak dulu, Oh, Miss. Jadi oke. kayak udah stop gitu. Sampai sini aja ya, Iya. gitu ya. Kalau Kak Niken? Ya sama sih, berteman aja kayak biasa, tapi kalau misalnya kayak sharing gitu ya gitu lah. Masih lanjut gitu ya. Oke. Masih biasa aja. Kalau masalah pribadi udah ke yang lain aja, Iya. yang bisa nyimpen gitu ya. Oke. Nah, menurut kalian, apalagi sekarang di bulan Ramadan ya, Miss tanyanya ini, menurut kalian itu lebih nggak kuat mana, menahan lapar dan minum atau menahan nggak ngomongin orang? Nah, Nggak nggak ngomongin orang. Oh, itu susah ya? Susah. Oh, susah. Nggak ke kontrol kadang, Oh, iya. Miss. Spontan Tiba-tiba- gitu, Miss ya. Iya, di bawah alam sadar gitu, Ya. tiba-tiba ngomong gitu ya. Iya. Terus kalian, berarti pengalaman ini ya. Suka nggak sadar aja, Miss. Puasanya sekarang sudah berapa hari? Kak Niken Saya sudah 13 13 hari. Kalau Kak Kirana 8. 8. Nah, selama 13 hari yang Kak Kirana Kak Niken ingat, kira-kira nih Miss gak tanya mau ngomongin siapa nggak, kira-kira yang kamu ingat kamu sudah berapa kali melakukan gibah itu? Kadang sih nggak tersadar gitu, Miss. Iya. Tiba-tiba kayak spontan gitu. Oh, jadi langsung inget, kamu langsung gimana? Ya udah gitu. Lanjut aja gitu. Enggak dong, Miss. Oh, gimana? Astagfirullah. Istighfar. Istighfar. Kalau Kak Kirana? Gimana? Ya. Gak tahu, Miss, juga nggak sadar aja kadang, Gak sadar. Miss. Tapi lebih sedikit dibanding hari biasa
atau lebih banyak di bulan Ramadan ini? Insya Allah lebih sedikit. Lebih sedikit ya, karena kita tahu kita sudah berusaha puasa menahan lapar dan tidak minum biar nggak pahalanya berkurang, jadi kita meminimalisir hal tersebut. Selanjutnya udah itu ya, banyak sekali ya kita ngobrol-ngobrol nih. Nah, dari obrolan kita mungkin dari Kak Kirana atau Kak Niken ada tips sendiri nih gimana caranya supaya ketika kita ngumpul dengan teman-teman kita, hal-hal yang tidak baik, contohnya bergibah, itu tidak ada di perkumpulan kita. Cara menghindari hal itu gimana caranya? Coba dari Kak Kirana dulu, pendapatnya Kak Kirana. Kalau dari saya cara ngindarinnya itu mungkin bisa topiknya diganti ke yang lain, kayak ngebahas film atau ya. Pelajaran, kan kita sekarang lagi ujian juga kan Miss, jadi bahas pelajaran itu. Kalau dari Kak Niken? Kalau dari saya kayak apa ya namanya, hal-hal yang kemarin misalnya kan kayak yang terjadi kemarin tuh misalnya ada kayak gini gitu, di sharing gitu. Oke, sharing. Intinya hal-hal yang positif ya. Salah satunya dengan cara mengganti topiknya dengan topik yang bernuansa Ramadan kah, atau edukasi ya, bisa film ya. Film ya, silahkan cerita film apa aja yang sekiranya nyambung dengan temennya. Nah, sekarang misalnya kalau di bulan Ramadan itu pasti kita mencari sesuatu yang kegiatan positif ya selama Ramadan. Nah, gimana caranya? Mungkin ini juga tips buat teman-teman yang di rumah. Mungkin dari 30 hari ini kita berpuasa menghindari hal-hal gibah selama Ramadan, dan itu bisa berlanjut sampai nanti. Makanya kita latih dulu dari Ramadan ini. Mungkin kalian ada cara nih, mungkin dari di rumah ngapain, di sekolah ngapain, terus pulang sekolah ngapain gitu, selain dari membaca tadi. Coba dari Kak Kirana. Kalau di sekolah gimana ya Miss? Ya, gimana kalau di sekolah? Kita bisa Bisa kan lagi ujian juga kan? iya lagi ujian, Mempersiapkan ya. persiapan. Jadi kayaknya kalau sekarang itu karena ujiannya pas Ramadan, kayaknya hal-hal itu berkurang karena kita sibuk ya, Iya, sibuk Miss. nyiapin ujian jam pertama, jam kedua, habis itu tahfiz. Kayaknya untuk ngumpul sama temen, Luangnya dikit. iya, jadinya. peluangannya dikit. Kalau ada itu pun paling tepar tidur Iya. karena haus ya. Oke. Nah, kalian semuanya nih, kalau di posisi sudah terlanjur bergibah, terus ingat nih, pahalaku gimana ya, kepotong nanti. Kalian langsung mau memotong percakapan itu atau langsung kabur aja? Gimana ya? Siapa tahu lagi cerita nih ya. Kamu tahu, tiba-tiba kalian kan seperti yang kalian sampaikan tadi, kalau bergibah itu tiba-tiba ngomong aja di luar alam sadar kita gitu kan ya. Nah, caranya tiba-tiba ingat di pertengahan, asik lagi cerita nih. Iya ini terus tiba-tiba ingat. Nah, kalian apa yang kalian lakukan? Mungkin langsung kayak astagfirullah. Iya. Sudah ya gitu ya. Iya. Kalau Niken? Ya, palingan langsung ganti topik lagi lah, pokoknya yang lain-lain. Intinya kita berusaha Ya, berusaha berusaha mencegah untuk gitu. menghindari hal-hal itu. Nah, dari obrolan yang kita bahas dari tadi, mungkin dari Kak Niken atau Kak Kirana ada pesan yang ingin disampaikan kepada sahabat Siar Mara ya, mengenai pentingnya menghindari gibah ini, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi nanti setelah bulan Ramadan juga. Dari siapa dulu yang sudah siap nih kasih pesan-pesan ya? Pesan ini tidak berlaku, bukan hanya berlaku untuk warga Mutiara Rahma, tapi untuk diri kita sendiri ya, pribadi ya. Mungkin
dengan adanya podcast ini, teman-teman warga Mutiara Rahma mendengar nih, oh ini nah pesan dari Kak Niken sama Kak Kirana bisa diterapkan gitu. Contohnya adik-adiknya yang nonton podcast ini ya, silahkan disampaikan. Dari Kak Kirana dulu. Boleh, Miss. Ya, silahkan. Jadi pesan dari saya mungkin puasanya kita maksimalin dengan nggak gibah, ngomongin orang lain. Karena kan kayak sayang ya kalau kita puasa tapi nggak dapat pahala karena pahalanya habis buat gibah gitu. Jadi kita di puasa masa cuma dapat lapar sama haus ya? doang gitu. Jadi kita semoga bisa mencegah gibah. Oke, kalau dari Kak Niken? Kalau dari saya sendiri mungkin cari yang lain, masih banyak hal-hal dan topik-topik yang lain yang masih bisa dibicarain selain gibah itu. Nah, kalian kalau Kak Kirana sama Kak Niken kan di Mutiara Rahma itu ada pembelajaran Al-Quran sama Umi ya. Pernah dengar nggak? Apalagi Kak Kirana ini ya, jusnya sudah lumayan ya, Masya Allah. Iya. Kak Kirana pernah belajar nggak di Al-Quran itu ada nggak larangan bergibah sih sebenarnya? Ada, Miss. Ada ya. Kalau Kak Niken pernah dengar? Pernah dengar. Oke, nah Miss juga pernah dengar dan kebetulan Miss catat di sini kalau tidak salah itu di surah Al-Hujurat ayat 12. Nah, di sini yang artinya dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik. Nah, jadi dari ayat ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa perkara ghibah itu sangatlah tidak baik ya. Diumpamakan kita memakan daging saudara kita. Saudara kita itu bukan hanya saudara kandung. Contoh nih, Niken sama Kirana ngebicarain si A. Nah, itu sama halnya kalian berdua memakan daging temennya itu, meskipun kalian bertiga itu tidak saudara kandung. Saudara muslim maksudnya ya. Bayangkan kita memakan daging manusia, berarti kan anggapannya itu perkara yang sangat menjijikkan. Nah, oleh karenanya kita juga harus berpegang sama yang sudah disampaikan tadi di dalam Al-Quran ayat 12 surah Al-Hujurat, bahwasanya larangan bergibah ya, itu sangat penting. Dan kita harus juga ingat betapa buruknya perkara gibah tersebut. Selanjutnya dari Kak Kirana dan Kak Niken nih, Miss mau tanya, kalau diibaratkan makanan, ya jangan bayangin yang aneh-aneh kan belum buka ya. Semuanya nih diibaratkan makanan. Gibah itu rasanya seperti apa menurut kalian? Dari Kak Niken. Menurut saya ya rasanya tuh pahit, gak enak gitu enak ya. Ada lagi? Pahit gak enak, rasanya kayak ya itulah ya nggak enak aja nganuin perasaan orang lain. Oke. Sudah. Ya, sudah. Dari Kak Kirana? Menurut saya rasanya kayak makanan terus enak tapi ada racunnya, Miss. oh iya, jadi emang gibah itu pas kita ngomong kok enak banget kan ya, nggak tahu kondisi, nggak tahu situasi, pokoknya enak lah. Tapi setelah kita selesai ngomong, kita seolah-olah makan racun. Ya, bisa dicontohkan di bulan Ramadan. Lagi enak ngomong, padahal kita lagi nggak makan, nggak minum, tapi lancar betul ngomongnya ya. Apalagi ngomongin orang, itu enak banget. Nah, tapi racunnya itu menimbulkan pahala puasa kita berkurang. Itu ya. Ya, seperti racun. Enak tuh. Makanan apa ya? Rendang Enak. bisa jadi. Rendang yang sudah basi. Rendang yang sudah basi. Iya. Boleh. Jadi jangan sampai kita terjerumus dari perkara gibah tersebut. Harus pintar-pintar menghindari gibah. Nah, berhubung kita bulan Ramadan ya, coba kasih satu kata nih, satu kata untuk diri kita dan teman-teman yang nanti lihat podcast kita, menghindari gibah di bulan Ramadan, satu kata.
Apa ya? Terserah apa aja. Satu kata Ya, banget. satu kata. Satu kata apa? Contoh Miss ya, contoh. Jauhi gibah gitu. Perbanyak bersedekah. Coba. Asik. Itu berapa kata ya? Satu kata nggak apa-apa, jauhi gitu aja. Boleh. Satu kata. Berarti saking bahayanya gibah, berarti harus dijauhi. Ada nggak? Perwakilan deh, diskusi boleh. Apa? Apa? Apa ya, Miss? Bisa dilihat dari larangan-larangan kalau kita mengkonsumsi makanan itu biasanya kan ada peringatan itu. Stop. Stop gibah. Nanti kalau ada temennya lagi ngumpul terus cerita ada kalian gitu stop ya. Stop. Itu bisa dijadikan bisa diterapkan ya. Bisa diterapkan di perkumpulan kita. Ada yang disampaikan lagi Mungkin terkait gibah? Kan? Nah, kita ngobrol seperti ini termasuk gibah nggak? Enggak dong, Miss. Enggak ya, karena nggak ada topik yang mau dibicarakan. Maksudnya kejelekan orang lain atau kebaikan orang lain. Apa Sudah? kan? Tidak ada. Nah, mungkin karena juga waktunya mungkin sudah habis ya. Ini ada sedikit closing dari Miss. Kita di sini semua tahu bahwasanya menahan lapar dan haus itu memang tidak mudah. Tapi ternyata menahan lisan seringkali jauh lebih sulit, susah ya. Padahal bisa jadi puasa kita itu terasa ringan secara fisik. Maksudnya kuat, puasa setiap hari 30 hari, kecuali yang mens ya. Kuat nih secara fisik, nggak sakit, nggak apa. Namun berat dalam timbangan kita. Berat itu timbangannya karena kita sering bergibah di bulan puasa. Nah, itu sedikit ya rangkuman yang bisa Miss rangkum dalam obrolan kali ini. Sudah tidak terasa obrolan kita sudah sampai di penghujung ya. Penghujung podcast hari ini. Gimana perasaannya? Ini podcast pertama kali ya atau first time. Oh, gimana perasaannya? Deg-degan, terus Grogi. grogi. Mau podcast lagi nggak? Mungkin boleh. Jadi sudah tahu ya pengalaman podcast kayak gini gitu ya. Nah, dari diskusi kita banyak sekali belajar bahwasanya menjaga lisan adalah bagian dari kualitas puasa kita. Bukan hanya sering ngaji ya, cuma kita puasa nih ngaji terus setiap hari, tapi lisan kita juga tidak berhenti ngomongin orang. Nah, itu juga tidak baik. Alangkah baiknya kita banyak ngaji dan harus menghindari ngomongin orang tuh ya. Jadi jadikan Ramadan kali ini sebagai titik awal ya. Jadi kalau kita puasa 30 hari, kita 30 hari menghindari gibah. Nah, itu insya Allah akan berpengaruh ke bulan-bulan berikutnya. Jadi jadikan bulan puasa ini sebagai awal kebaikan kita, awal praktek kita untuk menjadi lebih baik untuk selanjutnya. Nah, semoga Ramadan kali ini benar-benar menjadi Ramadan yang membersihkan hati, lisan, kemudian bukan hanya lisan dan perilaku kita, gitu ya. Terima kasih sudah mau hadir ke sini ya, menemani Miss ngobrol santai terkait bagaimana caranya menghindari gibah. Terus semoga apa yang kita sampaikan bukan hanya di podcast ini tapi juga bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Amin. Oke. Mungkin itu saja dari kita bertiga. Coba ada yang mau closing? Gak ada. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ditonton ya guys podcast kita. di like, komen, Ya. Like, comment, subscribe. Subscribe. See you. Aduh.